Oke, kita mengawali video ini dengan ini guys ya. Ada komen dari ini, saya bacakan. Itu teman sekolah saya Bang, maksudnya adalah yang saat ini sedang tertangkap, yang katanya bagian dari DPO. Dia juga pernah cerita waktu kejadian di tahun 2016 pernah jadi korban salah tangkap. Terus dia dibebasin lagi, tapi kenapa sekarang dibawa lagi ya Bang? Katanya beneran. Coba dong cerita keseharian teman kamu itu. Beneran Bang, bahkan bukan saja ada lagi cuman sama oknum itu dilepaskan lagi karena tidak bersalah. Oke, kita akan masuk kenapa dia tahun 2016 dia bebas. Tapi kita akan mengasih tahu banyak orang yang nggak percaya saat ini bahwa 3 DPO bahkan satu yang tertangkap itu adalah pelaku sesungguhnya. Oke guys, ini yang paling membuat channel ini juga nggak percaya. Kita kan punya pandangan, wah 8 tahun dia nggak ketangkap berarti dia punya kuasa dong, dia punya backingan dong. Otomatis backingannya orang-orang hebat dong. Ataupun dia orang yang pengaruh dong. Enggak loh. Guys, enggak loh guys. Nah, rumah Peggy Perong si Kuli. Ini rumahnya. Mungkin nggak sih yang katanya otak bisa hilang 8 tahun? Bahkan kepolisian nggak bisa merilis wajahnya. Mungkin nggak? Itu yang buat para netizen nggak percaya bahwa pelakunya itu adalah betul-betul otak yang membunuh Vina dan Eki. Siapa Sini, guys. yang nggak percaya Egi yang ditangkap polisi kemarin itu Egi yang asli? Ayo Maaf, ngaku saya siapa juga yang nggak percaya. Jadi guys, pada hari Selasa tanggal 21 Mei kemarin si Peggy alias si Perong dalang dari pembunuhan kasusnya Vina tertangkap di Bandung. Ketika ditangkap, si Peggy alias si Perong ini sedang menyamar menjadi buruh bangunan guys, yang rumahnya tuh nggak bagus gitu kan. Pasti kan pemikiran kalian, si Peggy itu berkelimangan harta, hidup berkecukupan dengan istrinya segala macam. Ternyata kalian salah guys. Salah guys. Netizen di Konoha mencium bau-bau kejanggalan pak. Yang pertama adalah waktu DPO itu diluncurkan, ciri-ciri khusus si Peggy ini adalah rambutnya keriting pak. Itu kenapa tiba-tiba lurus pak? Peggy, lu jujur sama gue, lu di smoothing atau pakai obat pelurus rambut? Nah, yang kedua, si Peggy ini ditemui di Bandung. Bapak ini 8 tahun nih pak, ternyata bocahnya ada di Bandung. Kenapa baru ketemu ya pak? Saya pikir kan, netizen pikir gitu kan, bersembunyinya di Papua ya kan, di semak-semak yang jauh di sana gitu kan, pantes nggak ketemu gitu kan. Ternyata ketemunya di Bandung pak, deket ya pak. Tapi ya kok gue belum lihat video-video yang beredar tentang si Peggy ini pakai baju oranye, terus yang kayak dia ngadep belakang, di depannya ada polisi, terus polisinya ngejelasin kalau misalkan kayak konferensi pers gitu loh, kayak jelasin ini adalah si Peggy, ternyata motifnya gini dia ketemu. Udah ada belum sih, apa gue ketinggalan nih? Ya semoga aja ini beneran Peggy yang memang dia adalah dalang dari pembunuhan Vina ya, bukan seseorang yang dijadikan Peggy dan dijadikan kambing hitam gitu. Ya ampun, semoga itu tidak benar ya guys. Ayo bisa yo netizen nyari 2 tersangka lagi DPO yang gak ada mukanya itu, yuk bisa yuk. Asli, saya juga gak percaya. Karena betul yang diungkapkan oleh Mbak ini. Ciri-ciri aja deh. Oke, kalian kepolisian nggak bisa merilis wajahnya. Ciri-ciri yang kalian tampilkan tuh nggak berkesesuaian. Bahkan ada foto yang menunjukkan bahwa Egi 2016 adalah Egi yang punyain tindi yang menganga besar gitu loh. Kas-kas anak-anak pang lah. Tetapi foto yang beredar, foto yang kalian tangkap menunjukkan bahwa telinganya bersih. Itu yang buat sorry pak ya ke pak polisi bahwa banyak yang nggak percaya, termasuk ini. Saya kurang percaya karena tidak ada penggerebekan yang ditampilkan oleh pihak penegak hukum, begitu. Masih tanda tanya, iya masih misteri karena juga belum berbicara. Ditangkapnya seperti apa? Jangan-jangan nanti munculnya udah bonyok, kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Ditangkapnya di mana, prosesnya seperti apa kan kita harus tahu gitu loh. Iya. Palingan dalam waktu dekat ini kita melihat dulu nih yang katanya Egi tertangkap itu buka suara. Lalu kita lihat di keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu.
Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan gitu, itu juga harus diusut gitu. Iya, sebenarnya itu clue sih, clue yang paling jelas sebenarnya. Ada apa di belakang itu? Satu yang buat kami juga nggak curiga, selain yaitu harapan kami ya Egy yang punya backingan yang kuat dong. Minimal Egy anak orang kaya dong, itu udah minimal kan. Baru yang kedua, betul kata Mbak ini, proses penangkapannya tuh nggak ada. Klarifikasi bahwa kenapa dia bisa ketangkap setelah 8 tahun nggak bisa ketangkap itu pun nggak ada. Yang ketiga, biasanya kan polisi betul setelah menangkap tersangka kan dia biasanya konferensi pers dengan wajah tersangkanya ada di sebelah belakangnya polisi kan, entah mau menghadap kamera, entah mau membelakangi kamera, itu terserah lah. Tapi biasanya ada, kok nggak ada sampai sekarang ini. Polisi memilih bungkam, memilih para netizen bertanya-tanya. Ya maafkan kalau video ini akhirnya saya upload guys ya. Termasuk ini juga, bahkan ini kejam ngomongnya guys. Dengerin guys. Kalau saya perhatikan, pelaku yang sekarang ditangkap itu hanya sebagai tumbal untuk menyembunyikan pelaku utamanya. Ya, yang bisa mampu menyembunyikan pelaku utama dan membuat alibi di kasus ini tentu orang yang punya kepentingan dan orang yang kuat. Ya nggak? Benar nggak sama Hendis? Sampai Hotman Paris turun tangan pun kasus ini masih luar biasa ya, sekelas Hotman Paris Utapea kena prank juga dengan kasus ini, ya nggak? Dia juga nggak percaya kalau ini adalah pelaku utama. Bahkan ex Kabar Reskrim juga mengatakan 3 DPO itu fiktif belaka, hanya memuaskan mungkin publik atau apa, ya kan? Tapi ini aku mencoba membagikan pola pikirnya Hotman Paris guys ya. Sepertinya dia itu adalah orang yang sebenarnya pengen kasus ini terungkap sebenar-benarnya, tetapi dia tetap seperti menaruh kepercayaan yang besar kepada kepolisian gitu loh. Nih, rasa percaya gue taruh ke lo, Pak Polisi. Itu ya perspektif yang aku tangkap dari Hotman Paris ya. Walaupun memang makanya kan dia ikuti kan maunya polisi ya. Oke, 3 DPO oke. Ku ikutin arah gerak lo. Makanya kan sempet ditembak kan, adalah anak mantan bupati katanya kan, buat heboh tuh. Baru tetapi Hotman Paris tetap ngasih piti-piti lanjutannya yang mencoba untuk mengungkapkan bahwa dia percaya kepolisian, tetapi dia punya strategi lain. Makanya strategi lainnya kan mencoba untuk secara empat mata ketemu sama bapaknya Eki. Secara personal ini berarti ya, bukan dia mendatangi kepolisian karena bapaknya ini kan kepolisian juga kan, tapi dia secara empat mata, berarti antara pengacara keluarga Vina dan juga ketemu dengan bapaknya Eki yang juga korban. Nah ini sebenarnya pengacara bagus sebenarnya, ini cerdas banget pola kerjanya dia ya. Tetapi memang semoga tim dari Hotman Paris bisa menemukan titik terang atas kasus ini. Asli ini membuat ruwet. Soalnya channel GB ini juga meriak tentang kasus Jessica. Tapi gampang banget untuk melihat bahwa ini permainan dari oknum ini. Tapi asli melihat kasusnya Vina ini sulitnya luar biasa untuk kita bisa menempatkan channel ini di pihak mana gitu loh. Jangan di pihak deh. Menempatkan apa yang harus direk aja bingung banget. Oke, kalau sebelumnya kan para netizen, termasuk saya netizen juga, untuk mengungkapkan ketidakpercayaan saya dan para netizen ini, sekaliber tim dari Hotman Paris juga mengatakan seperti ini guys. Tersangka baru yang di DPO, yang dikatakan itu adalah DPO, kami juga tentunya meminta kepada pihak kepolisian jangan juga terburu-buru sampai nanti ternyata salah tangkap juga gitu. Tentunya kami juga ingin sekali memastikan apakah benar yang ditangkap itu adalah Peggy yang diduga selama ini menjadi DPO. Ya harapan kami tentu nggak mau juga kami
menjadi masalah di kemudian hari gitu, atau hanya ini menjadi satu omongan saja supaya tenang baik dari keluarga Vina maupun dari masyarakat Indonesia gitu kan, karena sudah tertangkap nih pelakunya gitu. Nah, kami intinya kalau itu pun benar Peggy, berarti kan ini sangat mudah sekali untuk ditangkap gitu. Kenapa harus nunggu 8 tahun? Nah, kalaupun nanti itu bukan Peggy, ya berarti kan kita harus mencari lagi, Mas. Itu lebih baik pelan tapi pasti, tapi jangan itu juga dia. akhirnya pelan tidak ada kepastian begitu. Ya, Mbak Putri, kalau kita mendengar dari media sosial kuasa hukum dari almarhumah Vina, ya Bang Hotman begitu ya, sempat menyatakan ada keterkaitan dengan mantan pejabat daerah dan lain sebagainya. Berarti sudah mengantongi dong. Kira-kira siapa ini kalau kuasa hukum sudah mengatakan ke publik, berarti sudah ada dong. Kira-kira siapa yang diincar, yang dicari, yang DPO ini? Iya, sebenarnya itu dugaan ya Mbak, dugaan karena mendapatkan informasi dari beberapa informan. Jadi sebenarnya itu bukan pasti, Bapak itu kan hanya menyampaikan apakah mungkin dugaan keterlibatan dari salah satu pejabat gitu. Jadi belum memastikan bahwa itu adalah anak seorang pejabat. Kan bisa saja ponakannya atau apa gitu. Namun kami juga nggak bisa memastikan, Bang Hotman juga nggak bisa memastikan bahwa itu anak pejabat, hanya beliau memberikan clue ada kemungkinankah gitu, karena kan yang dilihat ini kan 8 tahun tidak terungkap gitu loh Mbak, tidak tertangkap, berarti kan ada dugaan ada pembekingan kah gitu agar ini tidak terungkap gitu loh. Jadi bukan menunjukkan atau memastikan itu adalah anak seorang pejabat ataupun anak seorang anak polisi gitu maksudnya. Jadi hanya menunjukkan aja seperti petunjuk gitu loh. Nah, itulah aku bilang di sebelumnya guys ya, bahwa Hotman Paris ini pandai. Dia mengikuti alurnya polisi. Ini buktinya dia juga menempatkan dirinya sebagai netizen, sebagai pengacara yang melihat segala kemungkinan, termasuk yang banyak yang digiring oleh para netizen juga ya kan. Bahwasanya kenapa 8 tahun berarti ada punya backingan dong. Iya nggak sih? Makanya kita ikuti. Pola pikir kita seharusnya kita tempatkan seperti dari kuasa hukum Vina ini guys. Supaya nanti takutnya kita nggak terjebak dengan misalnya ada yang muncul mengatakan bahwa dia pernah melihat. Kita punya pondasi yang kuat sehingga kita nggak mudah percaya. Oke, satu hal yang sebenarnya untuk mengatakan Peggy itu nggak bersalah, yang satu sedang tangkap itu nggak bersalah, yaitu mendengar pengakuan dari ibunya. Apa kesehariannya? Kerja bangunan Kuli di sini kerjanya. kadang sini kadang di Bandung kan, ikut bapak. Kalau ini seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi ya. Waktu tahun 2006 saya kesini sih interogasi sih, polisi banyak tuh atas kejadian tuh malam itu, tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di Bandung. Pada saat Alibi yang kuat itu bisa menggagalkan seorang itu terlibat dalam tindak pidana atau tidak. Dan Peggy yang tertangkap 2016 itu di Bandung. Oke. Semoga kepolisian, betul kata pengacara tim dari Hotman Paris, enggak harus secepat itu kok. Yang penting pelan tapi pasti. Nah, kita harapkan kepolisian saat ini dan kedepannya bertindak hati-hati ya. Karena banyak banget orang yang menggiring untuk muncul ini dicurigai, di up. Saat ini kita akan mencoba memilah-milah apa yang harus ditampilkan dan mana yang tidak. Kalau misalnya ini masih dugaan, kita akan bilang dugaan. Dan kalau kita bilang ini valid, kita akan bilang ini valid. Dan terus pantengin GB guys ya, kita akan terus mengupdate tentang kasus ini. Thank you, bye-bye.